Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al-mab'utsu fina rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita sampai detik ini. Alhamdulillah kita bisa menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan bagi junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita untuk dunia dan akhirat kemudian. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini, di penghujung bulan Zulhijjah yang sebentar lagi akan meninggalkan kita dengan berpindahnya ke tahun 1445 Hijriah. Tidak ada salahnya pada saat ini kita bicarakan dalam rangka hal-hal yang bisa kita jaga dengan baik. Artinya berusaha menjaga kesempatan. Dalam kehidupan ini tentu kita selalu ingin baik, selalu ingin sukses dan segala macamnya yang membawa keberuntungan untuk dunia dan akhirat. Maka pernah Nabi berpesan kepada seorang sahabat yang hadis itu populer di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga memberi kesempatan kepada kita semua untuk mencoba memperbaiki diri, mempersiapkan diri, tanpa melihat, menghitung kebaikan orang dan persiapan orang. Dalam arti kita berusaha berlomba dan berpacu menjadi orang yang bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nabi menyatakan, irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Hal ini sering kita dengar penyampaian dari Ustaz yang disebutkan bahwa jagalah 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum tua datang. Kenapa demikian? Kualitas perbuatan dan ibadah kita secara sempurna kaifiatnya di antara kegiatan ini lebih maksimal dikala usia muda. Itu di dalam kaifiat praktek ibadah. Kendati batin berbeda-beda dan kualitas iman berbeda-beda, ketenangan berbeda-beda di antara yang tua dan yang muda. Walaupun misalnya yang tua lebih tenang, tetapi secara kaifiat tentu lebih sempurna yang muda dalam beribadah. Dan yang kedua, ketika muda ini persiapan perlombaan akan lebih banyak dapat dilaksanakan sebelum datang hari tua. Sehingga menjadi semboyan oleh orang Minang, oleh orang kita bahwa kalau semakin tua kita, teman kita sudah semakin berbau. Balsem dan sebangsanya, minyak urut dan segalanya. Terlalu lamban kita untuk melakukan
melakukan sesuatu. Maka Nabi berpesan, pergunakanlah waktu muda ini sebelum tua datang. Dan banyak lagi hal-hal yang mungkin dikejar di masa muda. Dan juga tentu di masa tua sebelum ada ketentuan berakhir. Maka pesan Nabi ini kepada semua kita maknanya mengejar kesempatan semaksimal mungkin. Dalam hadis lain disampaikan ketika kita beribadah untuk dunia ini bahwa ya'mal li dunyaka kannaka ta'isyu abada. Beramallah kamu untuk dunia ini seakan-akan hidup selamanya. Artinya bila kerja itu telah kita lakukan, datang waktu sholat, kita tunda kerjanya. Karena umur kita besok masih ada. Wa'mal li akhiratika kannaka tamutu ghadan. Beramallah engkau untuk dunia akhirat engkau seakan-akan akan mati besok. Untuk akhirat tidak ada lagi masa tertunda. Maka oleh sebab itu dalam hadis lain juga dinyatakan bahwa ketika waktu sholat sudah tiba, jangan kamu tunda. Kemungkinan karena kamu tunda, ajalmu datang. Terhutang sholat, siapa yang bisa membayarkan? Kita temukan penyesalan seorang keluarga, dia katakan kepada keluarganya, kalau memang sakit kepala, istirahatlah dulu gak sejenak. Nanti tunda sholat. Kata yang sakit ini, sekaranglah saya sholat, nanti saya terlalai. Nah, biarlah saya tunggu, agar bisa istirahat sejenak, agar konsentrasi sholat. Karena dia itu pas hari Jumat, mau pergi Jumat ini. Akhirnya dia istirahat karena hari jam 11, yang bersangkutan telah ingin pergi ke masjid. Kata keluarga, tundalah sebentar, istirahat agak setengah jam. Tahu-taunya terlupa pula yang menunggu ini, bahwa waktu Jumat telah tiba. Tahunya yang menunggu ini orang keluar dari Jumat. Akhirnya minta maaf dan disampaikan. Ternyata yang bersangkutan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penyesalan kira-kira seorang yang berjanji akan menjaga dan seorang yang akan berangkat menunda. Maka kata Nabi, kalau waktu sholat sudah tiba, Anda bersegera. Ini mau berangkat ke Jumat, bersegera. Kalau seandainya dia berangkat ke Jumat, kemungkinan dia meninggal dalam masjid. Tetapi karena dia ditahan oleh keluarganya, maka dia meninggal sedang tertidur dalam keadaan tidak perlu. Oleh sebab itu, untuk akhirat jangan ditunda. Untuk dunia bisa ditunda. Dan berikutnya dikatakan oleh Nabi, setelah menyatakan masa mudamu sebelum tua, artinya kesempatan masih ada, jangan ditunda untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan disampaikan juga oleh Nabi, sihataka qabla saqamika. Ketika engkau masih sehat, berusahalah sebaik mungkin. Nanti tiba pada masa sakit, penyesalan akan datang. Ketika masa sakit, mengadu banyak dan mengganggu orang banyak. Ketika itu kita mungkin berkata, kalau saya berbuat kemarin, tentu hari ini saya sudah akan beruntung. Kalau saya beramal kemarin, berarti saya hari ini akan banyak menabung. Oleh sebab itu, Nabi mengingatkan kita, seketika kita sehat, maka kita berusaha semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, waghinaka qabla fakrika. Waktu kamu cukup sebelum kamu fakir. Maka sering Ustadz menyampaikan kepada kita, ketika kita berkecukupan berusaha untuk bersedekah, untuk berinfak di antara sekian banyak persoalan. Karena banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan. Bahkan sampai salah satu seorang yang taat dibuat mimpi oleh Allah. Ketika dia melihat pahala sedekahnya dalam mimpinya, hanya setetes tinta yang dia sedekahkan membuat dia menangis. Ketika bangun melihat hartanya yang masih menumpuk belum dia sedekahkan. Dan kemudian orang yang meninggal dunia membawa pahala yang maksimal banyak sekali, tapi dia tetap menangis sampai dalam kubur karena Allah memperlihatkan pahala sedekahnya. Sehingga tidak jarang disampaikan oleh guru kita bahwa firman Allah menyatakan,
beri izin saya sebentar ya Allah untuk hidup, saya akan bersedekah. Nah inilah penyesalan-penyesalan ketika kita masih berkecukupan, maka kita harus berinfak dan bersedekah. Setiap hari minimal 1 kali 1 hari. Sekurang-kurangnya uang 2.000 jangan dilupakan. Dalam arti pagi kita melapor kepada Allah 2.000 rupiah misalnya. Ya Allah, aku akan bekerja dan aku simpankan uangku padamu. Malam hari ketika kita pergi sholat, kembali dititipkan, ya Allah, aku sudah bekerja, aku simpankan uang ini di sisimu. Dalam arti, kita bersyukur 1 hari telah bisa bekerja dan mencari nafkah. Dapat atau tidak dapat, nilai kehidupan sudah diberi oleh Allah dalam bekerja. Mudah-mudahan tanaman yang kita tanam, kemudian pekerjaan yang kita lakukan akan mendatangkan hasil secara baik. Dan yang keempat, dikatakan bahwa faraghaka, waktu luangmu sebelum datang, qabla syughlika, sebelum masa sempitmu tiba. Biasa Ustadz menyampaikan kepada kita ketika Ramadan, ya Allah, sehatkan saya, beri saya kesempatan, beri saya kemauan, beri saya kekuatan untuk dapat melaksanakan Ramadan ini secara sempurna. Kenapa doa itu diajarkan oleh guru-guru kita sebelum kita meningkatkan kegiatan Ramadan kita? Karena di bulan Ramadan itu ada kemungkinan hilang 1 materi poin, maka kita tidak dapat melaksanakan ibadah. Kesempatan ada, kesehatan ada, kekuatan ada, kemauan tidak ada. Ketika kemauan kita tidak ada, maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi. Maka dikatakan faraghaka qabla syughlika. Waktu lapangmu itu pergunakan sebaik-baiknya sebelum waktu sempitmu datang. Ketika waktu sempit datang, penyesalan akan muncul bahwa kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena waktu kita tidak tersedia untuk itu. Yang kelima, hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang masa meninggalmu. Ketika masih hidup, berbuatlah baik-baik supaya nanti tidak ada penyesalan setelah kematian. Banyak kita lihat kisah-kisah yang diungkapkan oleh orang-orang sufi, orang-orang macam-macam kajian agamanya. Seorang anak muda menunggangi kuda. Dan dia lihat seorang tua yang masih merangkak-rangkak memilih biji kurma. Anak muda yang di atas kuda ini melihat sungguh betul orang tua ini memilih biji kurma. Kemudian dia perhatikan orang tua ini menyemai biji kurma. Diukur oleh anak muda ini, tidak mungkin orang tua ini akan menikmati buah kurma masa depan. Belum tahu kurma ini akan hidup besar. Dia telah meninggal. Karena begitu tuanya. Dipaksakan diri untuk turun. Lalu didekati orang tua, lalu dia bertanya, Pak, kakek, apa yang kakek kerjakan? Saya memilih biji kurma. Untuk apa? Untuk disemai. Mungkinkah ada usia kakek menanamnya? Kakek ini tersenyum. Dan kemudian dia lanjutkan, dalam usia kakek yang seperti ini ada tidak kemungkinan kakek menikmati buah kurmanya nanti? Kakek ini tersenyum. Nah, kenapa kakek tersenyum? Cara pandang kita berbeda, anak muda. Cara pandang Anda itu dunia belaka. Tetapi cara pandang saya bersiap-siap ke alam baka. Anak muda ini terdiam. Kemudian dia tanya, kenapa demikian? Seandainya bibit kurma ini tumbuh, maka datang seekor semut memanjatnya. Berarti semut bahagia di atas kurma biji ini. Saya telah mendapat kebaikan dari Allah. Karena satu makhluk Allah telah menikmati semaian saya. Ketika kurma ini tumbuh berdaun dan meninggi, hinggaplah burung dan hewan-hewan lain di sini. Dan mereka dapat beristirahat, memperbaiki bulu-bulu badannya sambil bersantai dan bernyanyi. Berarti saya telah membahagiakan
makhluk Allah yang bisa hinggap di kurma ini. Seandainya dia berbuah dan orang memakan sepeninggal saya, secara tidak langsung saya telah ikut menghidupkan dan mengenyangkan orang lain di muka bumi ini. Saya berharap semua itu menjadi tabungan saya, kendati saya tidak bisa berbuat seperti Anda lagi hari ini. Inilah kira-kira cara mempergunakan hidup. Bagi kita, selagi kita bisa berbuat baik di muka bumi ini, tentu kita akan berusaha berbuat baik. Dan ketika kita menyadari ada kesalahan, tentu kita akan berusaha beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya setiap sholat, selesai sholat, kebaikan yang kita buat, kita dianjurkan oleh Nabi untuk menyampaikannya kepada Allah. Apa yang kita lakukan tadi dan apa kesalahan kita masa lalu. Sehingganya Nabi berbalik melihat umat, makmumnya. Karena Nabi bisa menegur. Kalau imam hari ini tidak bisa menegur. Nabi bisa menegur siapa yang bergerak setelah salam. Anda sudah sampaikan kepada Allah pekerjaan Anda? Kalau Nabi bisa menyampaikan demikian. Kalau tidak ada yang bergerak, barulah Nabi berzikir. Kalau ada yang bergerak, Nabi memanggil. Kenapa kamu pulang? Tidak sampaikan pekerjaanmu kepada Allah. Yang laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, kurma berbuah di sebelah rumah saya yang punya adalah Yahudi. Seandainya anak saya terbangun, maka biji kurma akan dimakan oleh anak saya. Saya takut kalau biji kurma itu mengajak anak saya ke dalam neraka. Nabi tersenyum, itukah penyebabnya engkau pulang? Iya Rasulullah. Rasul bertanya kepada sahabat, siapa yang bisa membeli kurma itu? Sahabat angkat tangan, saya bisa ya Rasulullah. Orang ini menjawab, Yahudi itu tidak mau menjual. Kalau dijual katanya 10 kali lipat harga kurma biasa. Dan dia beri persyaratan. Apa persyaratan kata Rasulullah? Kurma itu tidak boleh diambil buahnya. Biarkan saja yang jatuh ke tanahnya untuk dia. Yang jatuh ke tanah engkau adalah untuk engkau. Dan tidak boleh ditebang. Baru boleh dijual katanya. Kata Rasulullah, biarlah Allah yang berurusan. Ketika dibayar ternyata orang ini tidak pulang lagi. Setelah salam, dia tanya oleh Nabi, kenapa kau tidak pulang? Ya Rasulullah, ketentramanku untuk berzikir sudah ada. Nabi tersenyum, pas orang ini pulang, kurma sudah dipindahkan oleh Allah ke halaman yang bersangkutan. Sehingga tidak ada lagi di kebun Yahudi tersebut. Makna ini, ketika orang masih bisa berbuat baik, kebaikan-kebaikan yang tidak masuk akal pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang akan kita lombakan dalam kehidupan ini. Dan kita tidak perlu melihat kekurangan orang dan tidak pula melihat keriaan kita di atas kebaikan. Kita tetap memohon kepada Allah. Semua aktivitas kita sandarkan kepada Allah. Dan semua kesalahan kita kadukan kepada Allah. Dengan bahasa, ya Rabb, salahku cukup banyak. Tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar dari kesalahan yang kumiliki. Ya Allah, aku lalai. Dan aku jarang berjumpa dengan engkau. Dan jarang menghadap kepada engkau. Tapi aku tahu penglihatan dan pengetahuanmu lebih besar dari kelupaanku padamu. Ya Allah, aku lupa mengingat kamu dalam waktu yang banyak. Tapi aku lebih tahu kasih sayangmu tetap lebih besar daripada kelupaanku padamu ya Rabb. Ini kita kadukan setiap kehidupan kita. Pada Allah. Karena kita tidak mungkin lepas dari dosa. Tapi kita tahu Allah berkata, Qul li ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, katakan kepada hambaku yang telah terlompat pagar, yang telah menyeberang sungai dengan kesalahannya. Aku menunggu dengan kasih sayang. Suruh mereka kembali, jangan berputus asa. Inilah kira-kira gambaran kehidupan yang akan kita coba untuk menghadapi tahun baru besok. Kita tinggalkan segala yang tidak layak untuk kepada bulan Muharram. Yang Muharram adalah diharamkan kita membawa kesalahan-kesalahan untuk tahun baru. Dan kita harus menjadi orang yang terhormat. Maka kita berusaha mengakhiri bulan haji sebagai bulan yang dihormati oleh Allah. Di antara 12 bulan yang ada ini, kita sampaikan pengaduan kepada Allah.
dengan harapan berpisah dengan bulan munajat ini, kita tidak lagi membawa sekecil apapun kesalahan ke bulan Muharram tahun depan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Dan kita berharap dalam kondisi bertobat sepanjang waktu dan husnul amal setiap waktu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Quranil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana fi kulli umurina fa inna taysira min kulli asir alaika yasir yassir alaina Allah wa la tu'assir. Allahumma hdina wa qaumana bi hidayatil Qur'an wa barik lana ya Allah bi barakatil Qur'an warhamna ya Allah bi hurmatil Qur'an wa nawwir qulubana ya Allah bi nuril Qur'an wa zainhu fi qulubina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.